Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengolah sampah organik dapur menjadi pupuk organik cair lindi yang tentunya sangat berguna untuk kesuburan tanaman. Proses pembuatannya mudah dan praktis, hanya dengan menggunakan 2 galon bekas air mineral yang ditumpuk. Di video kali ini kita akan bagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama, pembuatan media penampungan sampah dan lindi. Kemudian tahap yang kedua, proses pembuatan lindi. Yang ketiga, panen lindi. Kemudian yang keempat, cara aplikasi lindi untuk tanaman. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan media penampungan sampah dan lindi. Pertama-tama kita membutuhkan 2 botol atau 2 galon bekas air mineral, kemudian gunting dan solder untuk melubangi galon. Botol yang pertama kita gunting bagian atas, ini untuk tempat penampungan air lindi. Seperti ini. Kemudian botol yang kedua kita gunting bagian bawah, tapi jangan sampai putus, tujuannya sebagai penutup sampah. Botol yang kedua ini fungsinya untuk penampungan sampah dan akan dilubangi di bagian tutup dan bagian atasnya. Nah, kemudian kita lubangi tutup dan bagian atasnya menggunakan solder. Kalau teman-teman tidak ada solder, bisa menggunakan paku atau besi yang dipanaskan. Air lindi dari proses pembusukan sampah nanti akan mengalir melalui lubang-lubang ini. Setelah selesai, kita tumpuk galonnya seperti ini. Dan siap untuk kita masukkan sampah-sampah organik dapur. Sekarang masuk ke tahap yang kedua, proses pembuatan. Sampah-sampah organik yang bisa dimasukkan sisa sayur, kulit buah, nasi basi, cangkang telur, pokoknya semua sampah organik yang tidak berminyak. Kita masukkan semuanya. Agar proses hancurnya sampah-sampah organik lebih cepat, kita bisa memotong kecil-kecil sampah organiknya seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan seperti ini. Dan agar proses dekomposisi atau pembusukan lebih cepat pula, kita bisa tambahkan dekomposer seperti EM4, M21, mikroorganisme lokal, PSB, atau kalau tidak ada pakai air cucian beras juga bisa. Dan kali ini saya menggunakan PSB. Selain agar proses pembusukan lebih cepat, juga bisa untuk menambahkan unsur hara pada air lindi yang akan kita panen nanti. Nah, ini saya mengambil beberapa tutup botol PSB dan akan diencerkan dengan sedikit air, kemudian diguyurkan seperti ini. Proses pembuatan lindi sudah selesai, kita tutup botolnya. Kita akan bisa memanen pupuk organik cair lindi ini setelah 14 hari. Nah, sekarang masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu panen air lindi. Ini setelah kurang lebih 14 hari. Terlihat galon yang di bawah sudah terisi penuh air lindinya yang menetes dari galon atas yang dilubangi. Sekarang akan kita panen dengan cara ditampung di botol. Kita angkat, ditaruh di sini dulu. Seperti ini penampakan air lindinya. Akan kita fermentasi atau dimatangkan dengan cara dijemur. Setelah air lindi matang, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman. Air lindi ini mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium
yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar untuk kesuburan tanaman. Nah, ini air lindinya sudah terlihat, ini penampakannya seperti ini, sangat pekat. Jika teman-teman tidak kuat dengan bau air lindi, ya lebih baik tidak usah membuat. Memang air lindi ini baunya seperti comberan ya. Tapi nanti setelah proses penjemuran dan air lindi sudah matang, bau tidak sedapnya sedikit berkurang. Nah, udah kita tuangkan semuanya air lindinya. Dan galon sampah ini kita kembalikan, kita tumpuk lagi. Kemudian botol penampungan air lindi kita tutup dan akan kita jemur. Saat proses penjemuran, jangan lupa tiap hari botol penampungan air lindi dibuka dan ditutup sebentar untuk menghindari botol penampungan air lindi meledak. Setelah proses penjemuran kurang lebih 2 minggu atau dilihat kondisi air lindinya sudah tidak keluar gas, maka bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan ke tanaman. Sekarang tahapan yang keempat, dosis dan cara pengaplikasian ke tanaman. Kita akan menggunakan dosis 1:20, jadi kita akan membutuhkan air lindi sebanyak setengah liter atau 500 ml. Kemudian akan kita campurkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Dosis ini tidak baku ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan dosis 1:10 hingga 1:20, atau jika teman-teman masih ragu dalam penggunaannya, bisa dicoba dulu diaplikasikan ke tanaman 1 atau 2 tanaman terlebih dahulu. Jika menunjukkan perkembangan yang lebih bagus, maka bisa dilanjutkan penggunaannya. Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan dosis 1:20. Ini sudah kita tuangkan air lindinya setengah liter ke dalam air 10 liter. Kita aduk-aduk secara merata, siap untuk diaplikasikan ke tanaman. POC air lindi ini nanti akan kita aplikasikan ke tanaman, baik ke tanaman yang baru masa vegetatif maupun masa generatif. Nanti akan kita aplikasikan ke beberapa tanaman yang baru masa pertumbuhan seperti ini, tanaman tomat, dan ada juga tanaman tomat yang sudah berbunga dan sudah berbuah, dan ada tanaman tambulan pot jeruk dan tanaman sayuran yang lain. Air lindi ini mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium ya teman-teman. Jadi unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Unsur hara nitrogen di sini mempunyai manfaat membuat tanaman terlihat lebih hijau, kemudian bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, lebih cepat tinggi, dan memperbanyak percabangan. Sedangkan manfaat unsur hara fosfor adalah memicu pertumbuhan akar, memicu pertumbuhan bunga, kemudian bisa meningkatkan terbentuknya bunga menjadi buah, meningkatkan daya tahan tanaman sehingga tidak mudah terserang penyakit. Untuk unsur hara kalium bermanfaat, bisa membantu penyerapan unsur hara dari tanah oleh tanaman sehingga tanaman bisa subur dan cepat besar, jadi pertumbuhan tanaman tidak kerdil. Nah, terlihat seperti ini tanaman tomat, walaupun ditanam di pot kecil, pertumbuhannya sangat subur, sudah mulai berbunga. Akan kita aplikasikan juga ke tanaman daun bawang, kemudian ke tanaman tambulan pot jeruk yang sudah mulai berbuah juga. Akan langsung kita aplikasikan teman-teman ke tanaman anggur tamaki Jepang yang sudah mulai berbuah. Untuk intensitas pengaplikasian pupuk organik cair air lindi ini bisa diaplikasikan 1 hingga 2 kali dalam seminggu.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.